Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 25 Januari 2022. Diselamatkan untuk menjadi berkat. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta bertobatnya Santo Rasul Paulus. Dan bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai dengan 16 dan Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kunci untuk dipulihkan adalah keterbukaan. Dan keterbukaan adalah segala sesuatu yang tidak ditutupkan. Pemulihan diperlukan keterbukaan dan pengakuan yang tak disembunyikan. Inilah pertobatan saudaraku. Hari ini melalui bacaan kedua, kita melihat keterbukaan dari Rasul Paulus yang mengakui atas kesalahan masa lampaunya yang telah menganiaya pengikut Kristus. Dalam pengakuannya ia berkata, "Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernyataan Paulus ini saudara merupakan rasa tobatnya setelah berjumpa dan dijamah oleh Yesus Kristus secara pribadi. Dan bertepatan Gereja Katolik hari ini merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Rasul Paulus, saudara-saudara, adalah salah satu contoh pribadi di dalam Alkitab yang dipanggil Allah untuk diselamatkan dan menjadi alat keselamatannya. Ajakan Yesus Tuhan seperti tertulis, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Ini adalah dengan tujuan menyelamatkan kita semua, saudara. Saya dan saudara telah diajak oleh Yesus untuk mengikuti Dia. Yesus tak melihat asal-usul kita, apakah kepintaran kita, apa posisi kedudukan kita, jabatan kita. Semuanya itu tidak dilihat oleh Yesus, saudara. Apalagi akan dosa yang telah kita perbuat. Tapi Yesus mau respon kita, saudara. Maukah kita? Maukah? Seperti Rasul Paulus, saudara-saudara, dia mau mengikuti Yesus setelah dia mengalami zaman secara pribadi. Melihat dari keterbukaan Rasul Paulus ini, saudara-saudara, dia pun mengakui dalam proses pertobatannya. Alkitab secara jelas menyampaikan kisah tentang latar belakang kehidupannya sebelum ia meresponi panggilan Allah dan bagaimana tujuan Allah terpenuhi dalam dirinya. Hari ini, saudara-saudara terkasih, melalui renungan bacaan kedua ini yang bertepatan di dalam memperingati pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul, kita semua, saudara-saudara, saya dan saudara, diajak untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah kita hidup dalam bergelimangan dosa, penuh hawa nafsu kedagingan kita? Apakah kita mau diselamatkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita? Tindakan apa yang telah kita lakukan untuk meraih keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus? Saudaraku yang terkasih, keselamatan datang jika kita sendiri mau mengejar dan meraihnya. Keselamatan itu akan kita alami jika kita mau dengan sungguh-sungguh dipulihkan. Dan pemulihan itu akan terjadi
jika ada keterbukaan untuk mengakui atas segala dosa yang telah kita perbuat. Yesus menghendaki dari kita semua, saudara-saudara, pertobatan sejati dari diri kita. Bukan pertobatan tomat, tobat kumat, bukan, saudara. Tapi dengan sungguh-sungguh mau menyalibkan kedagingan kita. Karena kita telah menjadi milik Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Saudaraku yang terkasih, belajar dari Rasul Paulus yang pertobatannya kita pastikan sebagai pengingat bagi kita. Kita pun mau bertobat dan mengikuti Kristus, menjalani apa yang diperintahkan dan mau hidup menjadi saksi Kristus. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk selamat, tapi juga mau menjadi saluran berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Harus kita perhatikan di dalam diri kita, saudara. Hal apa yang menjadi kendala bagi kita untuk mencapai tujuan Allah itu? Mari saudara, kita minta urapan kuasa Roh Kudus untuk selalu membimbing dan memimpin kita agar kita dimampukan, saudara. Mari saudara, kita semua mau seperti Rasul Paulus bertobat dengan pertobatan sejati dan mau meninggalkan semuanya, mengikuti Yesus, menjalani apa yang diperintahkannya, dan mau menjadi saksi-saksi Kristus. Yesus Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakailah kami orang berdosa ini ya Tuhan menurut kehendak-Mu. Dan urapilah kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu dimampukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.